TV kita tes apakah berhasil. Sudah menyala. Sekali. Yeay. Kau harus takut karena aku akan Saatnya kau bayaran. harus melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya mendapat servisan sebuah TV LED shop ya. Maaf, TV LCD shop. Dengan kerusakan dia tersambar petir ya. Tersambar petir, jadi sekarang musim hujan, jadi waktunya panen tukang servis ya. Ini penyebabnya tersambar petir, dan apakah masih bisa diperbaiki? Dan kita lihat tipenya, dia adalah sub aquos ya, dengan tipe 32L4071 ya, atau 7i SS. Dia kerusakan mati total, dan apa penyebab kerusakannya jelas tersambar petir ya. Dan setelah dibongkar dan dicek-cek, ternyata power supply over voltage ya. Dan berhubung sekarang sudah jam 12, saya stop dulu untuk sholat zuhur ya, sudah berkumandang adzan. Dan power supply ini dua elko ini menggabung ya, 3. Dia berukuran 2200 mikro, 35 volt. Power supply ini over voltage, sehingga saya curiga di DC-DC converter step down ini yang rusak, karena dia step down memperkecil tegangan, otomatis dia pasti akan otomatis rusak. Jadi setelah saya perbaiki, ternyata jalur 13 volt short ya. Tak tahu shortnya di mana. Jadi saya memodifikasi atau mengetes saja dulu dengan memberi tegangan input 13 volt ya, untuk supply ke IC DC-DC converter ya, step down, supaya bisa menggerakkan mainboardnya ya. Jadi saya mengetes mainboard ini tanpa PSU, tanpa supply dari PSU bawaannya. Jadi saya hanya memasang pin kontrol ya, dan itu IC audionya kayaknya dia short ya, rusak akibat dari power supply over voltage ya. Dan saya memberi input tegangan 13 volt sesuai data di PSU nya, dan ini saya hanya tes PSU masih bisa berjalan dengan normal atau tidak setelah diberi input 13 volt ya. Takutnya saya sudah memperbaiki PSU, ternyata mainboardnya pun rusak gitu, tidak bisa hidup sama sekali. Dan saya menggunakan adaptor variabel ya, buatan homemade, dan kita colokkan, dan 13 volt berjalan, dan arusnya pun ada 0,4, dan TV pun bisa menyala ya, dan hanya saja tidak bisa mengeluarkan gambar dan backlight karena saya hanya menghidupkan pin power on mainboardnya ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa pin 13 volt di IC power audio amplifier itu short ya,
karena pin 13 volt ini satu jalur dengan IC audio amplifier ya. Jadi bila mana jalur itu terpasang atau kedua-duanya terpasang, dia akan short ya, dan mainboard berjalan normal setelah dipencet power off dan power on lagi. Jadi pin 13 volt ini short ya di bagian IC audio amplifier di mainboard. Jadi saya akan memperbaiki power supply-nya dan mencabut IC audio amplifier-nya ya. Dan apakah bisa menyala normal walaupun tanpa suara ya. Dan kita tunggu video selanjutnya. Setelah saya cek, ternyata hanya sebuah resistor menuju in optocoupler dia putus, dan sebuah dioda 4148 dia short, dan optocouplernya pun ya mungkin masih baik, tapi saya tidak ambil resiko, langsung saya ganti saja optocouplernya dengan yang baru. Jadi saya hanya mengganti sebuah ini dan ini. Jadi power supply sudah bisa menyala dengan normal, dan tegangannya bisa dengan normal 13 volt. Jadi TV ini banyak sekali modifikasi ya. Ini modifikasi rangkaian audio amplifiernya, karena seperti saya bilang tadi, di IC audio amplifier ini dia mengalami short ya antara 13 volt dan ground. Di PCB PSU nya itu sudah menyatu dengan 13 volt untuk supply ke DC converter step down 5 volt ya, ke regulator di sini untuk menyuplai ke bagian mainboard, sehingga tetap mati total karena 13 volt di sini terhubung ke 13 volt untuk menyuplai IC audio amplifier ya. Jadi saya sempat bingung 13 volt ini kok masih drop gitu ya setelah dipasang beban ke mainboard. Tapi setelah beban dicabut dari mainboard, tegangan 13 volt itu normal ya. Setelah saya mencoba mencabut salah satu konektor, yang ini dia tetap drop. Coba saya cabut yang ini, dia tetap drop. Tetapi setelah mencabut yang ini, dipasang dan ini dipasang, ini tidak drop. Jadi tegangan 13 volt di sini tidak drop. Karena bisa disimpulkan bahwa yang short circuit itu terdapat di IC audio amplifier ini ya. Kasus pertamanya ya karena B plusnya 13 volt melonjak sampai 40 volt 50 volt lebih ya, sehingga dia merusak rangkaian audio amplifier ya. Sempat saya curiga bahwa kerusakan di DC-DC converter ini ya. Ternyata DC-DC converter ini, step down ini, dia selamat ya. Oke, seperti ini modifikasinya. Dan saya juga memodifikasi backlight ya. Maaf saya tidak bisa videokan untuk pemasangan backlight LCD menjadi TV LED ya. Dan ini sisanya ya, sisanya cuma segini. Dan ini bekas-bekasnya.
Jadi saya menggunakan LED strip ini, apakah bisa normal? Sesuai pengalaman, saya sering untuk memodifikasi LCD yang rusaknya di fluorescennya ya, backlightnya ini yang tabung CCFL, tabung neon, dia sudah rusak ya, sudah pada gosong sehingga TV menjadi gelap. Dan sudah saatnya dibungkus dan bayaran.